terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda sekalian berada, mengucap syukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama, walaupun secara daring di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Tema minggu ini, tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Yohanes 3 ayat 30. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Marilah kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga, yang dari sana setiap pemberian yang baik datang. Semua karena anugerahnya hari ini ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena roh Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita mengikut Yesus. Katakan bersama-sama, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Karena anugerah-Mu hari kami ada Tuhan. Bukan karena kuat kami, semua karena Roh-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu ya Yesus. Biarlah kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Karena anugerah
berikut-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami lepas semua hak kami untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Mengenal-Mu lebih dekat lagi Yesus. Biarlah kami semakin berkurang dan Kau semakin bertambah Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan dalam hadirat-Mu di pagi yang indah ini. Kami boleh datang dengan segala rindu kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami. Mohon ampun atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami datang dengan segala rindu kami Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang punya segala-galanya di atas muka bumi ini. Kami datang Tuhan dan kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini. Kami serahkan Tuhan peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati setiap peralatan yang kami pakai. Tuhan memberkati multimedia yang kami pakai. Biarlah menjadi berkat buat hormat kemuliaan nama Tuhan melalui ibadah hari ini. Dan kami serahkan hamba-Mu, Pendeta Adi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami mohonkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hamba-Mu, menjadikan firman-Mu berkat buat kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, kerinduan kami, untuk kami selalu bersekutu dan beribadah kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jiwa raga kubaktikan. Nyanyian pujian 297. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku
Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mau serahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu saat kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, yang sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara untuk menolong kami mengerti akan setiap maksud, rencana, kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Mengakhiri tema kita di bulan Juli, dari tema kita tentang dasar pelayanan kegerejaan, kita akan mengakhiri tema kita di bulan Juli ini. Kita akan belajar tentang tujuan pelayanan adalah memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara alami dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki tujuan-tujuan kehidupan yang ingin kita capai. Bahkan kita juga berproses sedemikian rupa untuk kita mencapai tujuan-tujuan itu. Tidak sedikit kita mengalami jatuh, kita gagal, atau bahkan kemudian kita juga mengalami perubahan-perubahan tujuan atau perubahan-perubahan orientasi dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita pasti memiliki tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Entah tujuan-tujuan itu sebagai tujuan-tujuan yang spesifik ingin kita capai, atau tujuan-tujuan yang secara umum menjadi tujuan-tujuan kehidupan seseorang. Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan pelayanan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, apakah kita juga akan memiliki tujuan-tujuan dalam kehidupan pelayanan kita? Saya yakin bahwa secara pribadi dalam setiap kehidupan kita memiliki tujuan-tujuan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita berbicara tentang kelas persiapan baptisan, kita juga diajarkan tentang komitmen untuk kita melayani. Sekalipun tidak sedikit orang-orang yang sudah dibaptiskan, kemudian mereka juga tidak nampak lagi. Bukan hanya tidak mau melayani, tetapi mereka sudah tidak nampak lagi di gereja. Sehingga hal ini juga menjadi hal yang menjadi sebuah catatan bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, bagaimana mempersiapkan mereka yang telah mengambil keputusan untuk menjadi percaya. Sekalipun dalam konteks orang mengambil keputusan percaya kepada Yesus tentang iman mereka, tetapi ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka iman itu adalah iman yang harus dinyatakan. Sebagai bukti tentang pembaharuan dalam kehidupan mereka, salah satu dari bentuk itu adalah bagaimana kemudian mereka menyerahkan hidup mereka untuk mereka melayani Tuhan. Sekalipun sesungguhnya melayani Tuhan tidak harus selalu dimulai dari proses baptisan, tetapi melayani Tuhan dapat dilakukan sedari dini. Tetapi tidak sedikit orang kemudian merasa bahwa sepertinya baptisan ini menjadi sebuah tujuan. Maka tidak sedikit yang sudah dibaptiskan, mereka merasa bahwa mereka sudah mencapai tujuannya dibaptiskan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang lebih besar. Hal ini hanya sebagian kecil dari begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita. Nah, sebagai pribadi, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan pun juga memiliki tujuan-tujuan di dalam pelayanan penggembalaan. Tetapi tujuan-tujuan itu harus diuji kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan keliru dari tujuan-tujuan pelayanan kita? Dalam sebuah kenyataannya tidak sedikit terjadi dalam kehidupan orang-orang yang telah melayani Tuhan. Salah satu cirinya adalah ketika mereka
memiliki motivasi atau tujuan-tujuan yang keliru adalah ketika kemudian mereka terlalu mudah menjadi kecewa dengan pelayanan. Ketika mereka terlalu mudah undur dari pelayanan, saya meyakini bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang salah atau keliru dalam mereka memiliki tujuan-tujuan pelayanan. Karena itu, mengakhiri tema kita di bulan Juli ini, kita belajar bahwa tujuan pelayanan adalah kemuliaan Allah. Ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita perhatikan, supaya setiap kita menguji kembali, merenung kembali, apakah ada tujuan-tujuan yang keliru dari apa yang telah kita rencanakan dalam kehidupan pelayanan kegerejaan kita sekalian. Ada hal yang sangat menarik dari apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Ada hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan penuh kesadaran dia mengungkapkan itu. Bagian firman Tuhan dituliskan, ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Sebuah kesadaran yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat yang ke-30 bagian A, jelas di sini dikatakan bahwa ia harus makin besar. Ia yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus semakin besar di dalam segalanya. Yohanes Pembaptis menyadari betul tentang perannya, bahwa dia menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Yesus di dunia. Dia jujur terhadap dirinya dan dia jujur terhadap siapapun, dan dia tahu untuk siapa dia melakukan pelayanan ini. Sebuah kedewasaan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang yang telah mengikut dia, bahwa Yohanes Pembaptis menyadari betul tentang dirinya, tentang perannya, tentang tugasnya, tentang tanggung jawabnya, bahwa dia menjadi pembuka pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang pada waktu itu yang bertanya. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Begitu banyak orang yang mempertanyakan siapakah Yohanes Pembaptis. Karena dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa, bahkan orang-orang yang kemudian dimenangkan, orang-orang yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika mereka bertanya tentang siapa engkau, tentang siapa diri Yohanes Pembaptis, dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Kemudian dalam ayat yang ke-23, ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan dalam ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, Yohanes menjawab mereka katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada sebuah pengakuan yang jujur. Ada sebuah kedewasaan yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Sekalipun Alkitab mencatat bahwa Yohanes telah membaptiskan begitu banyak orang, tetapi ketika orang-orang bertanya kepada dirinya tentang siapa dia, bahwa Yohanes menjawab dia bukan Mesias. Dia adalah pembuka jalan. Bagaimana dia yang mengungkapkan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Bahkan dalam ayat yang ke-27 jelas, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah pengakuan bahwa Yohanes tidak kemudian menjadi sombong, bahkan kemudian dia mengklaim tentang dirinya yang lebih besar, bahwa Yohanes tidak menunjukkan keberhasilannya dalam dia membawa orang-orang percaya kepada Kristus, menjadikan dia sebagai orang yang sombong secara rohani. Tidak menjadikan dia merasa bahwa dia adalah orang yang super. Dia tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang layak untuk dihormati. Dia tidak menunjukkan dirinya adalah orang yang layak untuk kemudian dia dinomorsatukan, untuk dia memiliki kuasa yang lebih dan lain sebagainya. Ayat 27 Yohanes Pembaptis mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah pengakuan, dan di sini sekalipun Alkitab tidak menuliskan, tetapi dari ungkapan Yohanes kita telah belajar tentang kerendahan hati. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu betul siapa dirinya. Yohanes Pembaptis menyadari betul tentang tugas dan tanggung jawabnya. Kalaupun secara pandangan manusia dia orang yang berhasil di dalam pelayanan membawa orang-orang percaya kepada Kristus, membawa orang-orang percaya kepada Mesias, tetapi tidak menjadikan Yohanes Pembaptis lupa terhadap dirinya bahwa dia adalah pembuka jalan pelayanan bagi Yesus. Tidak ada kesombongan, tidak ada klaim bahwa dia paling berjasa, tidak ada klaim bahwa dia yang paling besar, tidak ada klaim bahwa dia yang paling berkuasa. Tetapi Yohanes sadar bahwa Yesus, bahwa Mesias, bahwa dia yang harus lebih besar. Nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-30, bagian B, Yohanes Pembaptis mengatakan dengan jelas, tetapi aku harus makin kecil. Tetapi aku harus makin kecil. Bahwa Yohanes menunjukkan tentang sebuah penekanan, bagaimana menempatkan pada posisi yang seharusnya.
ketika dia mengatakan bahwa ia, Mesias Yesus, harus makin besar, dan dia juga mengungkapkan tentang dirinya, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes menyadari betul tentang tanggung jawabnya, tentang tugasnya. Jika diri kita dapat berperan dalam memajukan nama Kristus, ketika pelayanan kita memiliki peran besar untuk kemajuan kemuliaan nama Tuhan, meskipun hanya sangat sedikit yang dapat kita lakukan juga, kita harus dengan senang hati menerima dan merasa puas untuk menjadikan apa saja, bahkan untuk tidak menjadi apa-apa, supaya Kristus bisa menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Bahwa ketika saudara dan saya dapat melakukan pelayanan yang luar biasa, tetapi ketika kemudian dalam kehidupan pandangan manusia saudara tidak mendapat jasa apa-apa, ini seharusnya yang kita lakukan supaya apa? Supaya Kristus yang menjadi segala-galanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Karena bagi Yohanes Pembaptis bahwa Yesus, bahwa Mesias harus menjadi segala-galanya. Sekalipun Yesus dan murid-muridnya membaptis lebih banyak, tidak menjadikan Yohanes kemudian berhenti melayani. Dan Yohanes tetap pada panggilan pelayanan dan melakukan dengan segala kesungguhan. Ini adalah hal yang menarik tentang kedewasaan iman, tentang kedewasaan kerohanian, tentang kedewasaan pelayanan dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak menjadi sombong ketika kita dapat melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita, tetapi juga tidak kemudian menjadikan kita rendah diri karena kita hanya bisa melakukan sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita. Tetapi semua tentang komitmen dalam kehidupan kita, besar atau kecil yang telah kita lakukan, besar atau kecil yang dapat kita lakukan dalam pelayanan kita, jikalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan tentang besar atau kecil, tapi tentang kesungguhan, tetapi tentang komitmen dalam kehidupan kita untuk kita terus melayani Tuhan. Bahkan ketika Yesus dan murid-muridnya, mereka juga membaptiskan lebih banyak dibandingkan dengan Yohanes kemudian. Tapi Yohanes tidak berhenti. Dia tetap melayani. Dia tetap meneruskan panggilan pelayanannya. Sekalipun dalam pandangan manusia, orang-orang yang dimenangkan oleh Yohanes Pembaptis tidak lagi sebanyak orang-orang yang dibaptiskan oleh Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 29 dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita
mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ada perasaan bangga, ada perasaan bahagia, ada perasaan sukacita yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya yang telah mengikuti dia melihat pelayanan Yohanes. Bagi Yohanes, dia sadar bahwa dia adalah utusan untuk mendahului dia di dalam pelayanan. Tetapi rasa bahagia, rasa sukacita yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika dia telah mendengar bahwa dia sendiri yang telah turun dari surga, dia telah membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk diselamatkan. Pernahkah kita jujur bahwa kadang kita terlalu mudah untuk kita merasa iri hati terhadap kesuksesan orang lain di dalam pelayanan? Dan kita juga tidak sedikit melihat kemudian orang-orang itu menjadi sombong rohani, sehingga terlalu mudah untuk kemudian menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain. Dan kita juga menjumpai tidak sedikit orang yang kemudian merasa rendah diri, dia tidak mampu melayani, tidak bisa melayani, dan lain sebagainya. Sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam bagian firman Tuhan hari ini, mengakhiri tema kita di bulan Juli ini, tentang tujuan pelayanan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Setiap kita ketika kita memiliki tujuan-tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, besar atau kecil yang kita lakukan dalam pelayanan kita, maka kita akan melakukan dengan segala apa yang dapat kita lakukan. Kita mengerjakan dengan sepenuh hati kita. Jika kita menyadari betul tentang ketidaklayakan kita oleh karena dosa, dan dilayakkan oleh karena kasih-Nya yang menyadarkan kita untuk kita melayani Dia, kita pasti rindu untuk kita melayani Dia, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Dia, bukan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi diri kita. Mari kita merenung bersama dalam kehidupan kita. Adakah tujuan-tujuan yang salah dalam kehidupan kita? Adakah tujuan-tujuan yang untuk mementingkan diri kita? Ketika kemudian kita menjadi sombong secara rohani, berhati-hatilah. Ketika kita seringkali mengkhotbahi orang, sekalipun hal itu kita dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tapi jikalau kita tidak menghidupinya, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Kadang terlalu mudah untuk kita menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan menggunakan ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain. Pantaskah untuk kita menghakimi orang lain dengan menggunakan firman Tuhan, sementara kita tidak hidup di dalamnya? Mari untuk kita belajar bersama, bertumbuh bersama, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita terlalu mudah untuk kita mundur dari pelayanan, terlalu mudah kita mundur dari kegerejaan, maka kita telah memiliki tujuan yang benar untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita memiliki tujuan-tujuan yang salah dimanapun,
ketika tujuan-tujuan kita mencari pemuliaan diri, dimanapun saudara dan saya berada, orientasinya adalah nama diri kita, popularitas diri kita. Dan kadang kita mengabaikan orang lain supaya nama kita yang dipermuliakan, supaya kita yang dianggap paling berjasa, supaya kita yang dianggap paling besar, supaya kita yang dianggap paling luar biasa. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita ada hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyadari bahwa dia adalah alat Kristus. Dia yang membuka jalan bagi Kristus. Dia utusan Kristus. Sebuah pengakuan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Ketika kemudian orang-orang membandingkan dia dengan Yesus yang dia layani, yang dia bersaksi tentang Yesus, begitu banyak orang yang dimenangkan. Tetapi ketika kemudian Yesus dan murid-muridnya membaptiskan lebih banyak, ketika orang-orang kemudian mulai membandingkan, bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Hari ini saya sebagai hambanya rindu untuk mendoakan bagi setiap Anda. Firman Tuhan hari ini mungkin melukai hati Anda. Firman Tuhan hari ini mungkin menyakiti hati Anda. Firman Tuhan hari ini mungkin meneguhkan Anda. Dan firman Tuhan hari ini mungkin memberkati Anda. Tinggal bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang mana. Kalau kita terlukai, kalau kita dikecewakan, kalau kita disinggung, kalau kita ditegur, Alkitab menuliskan, saya sebagai hamba yang melayani Tuhan, membacakan, menyampaikan kepada setiap kehidupan kita, untuk saudara juga untuk saya secara pribadi. Kalau hari ini kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap hati Anda, jangan mengeraskan hati Anda. Kalau Anda ingin memulai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan Anda, dalam keimanan, dalam kerohanian, dalam kehidupan Anda, Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Anda. Atau ketika Anda sambil lalu mendengarkan firman Tuhan ini, itu adalah tanggung jawab Anda kepada Tuhan. Jikalau selama ini muncul kesombongan-kesombongan rohani dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa kita paling mengerti Alkitab, bahkan terkadang kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, pantaskah kita melakukan itu? Mari kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis tentang komitmen pelayanan, tentang kerendahan hati, tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Sekalipun pada akhirnya Yohanes Pembaptis dia harus mati dipenggal, tetapi dalam hidupnya dia telah mempersembahkan
yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada klaim dia yang paling besar, tidak ada klaim dia yang paling berjasa. Dia sangat paham, dia menyadari bahwa ia Mesias harus semakin besar dan dirinya harus semakin kecil. Mengajarkan kepada kita bahwa Yesus harus semakin besar dan kehidupan kita harus semakin kecil. Jikalau saat ini Anda rindu diubahkan, berdoalah kepada Tuhan. Kalau Anda ingin menangisi kesalahan-kesalahan Anda, tangisilah di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Anda bersama dengan keluarga, hiduplah, ajarkanlah kepada anak-anak Anda. Jadilah teladan bagi mereka tentang kerendahan hati, tentang komitmen melayani Tuhan, untuk tidak menjadi jumawa, untuk tidak menjadi sombong rohani, tetapi kita hidup di dalam kerendah hatian. Kalau saudara dan saya memiliki sebuah komitmen yang kuat bahwa tujuan pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada, maka saudara akan bertahan karena kita menyadari semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tidak akan mudah kecewa, saudara tidak akan mudah merasa tersakiti, Anda tidak akan pernah merasa terhakimi oleh siapapun ketika saudara dan saya memiliki tujuan bahwa kita melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Dihargai atau tidak, dianggap atau tidak oleh orang lain, itu masalah orang lain bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, saya, kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, ada kalanya kami tumbuh kesombongan dalam diri kami. Seringkali kami merasa ingin dianggap paling hebat, kadang kami merasa ingin dianggap paling luar biasa, paling berjasa dalam pelayanan-pelayanan kegerejaan. Sehingga seringkali kami menjadi sombong rohani, sehingga seringkali kami ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lebih dari orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika kami tidak mendapat penghargaan itu, seringkali kami menjadi kecewa, kami menjadi undur, dan seringkali kemudian kami memperbandingkan apa yang telah kami lakukan dalam pelayanan kami. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh membangun pribadi yang mau rendah hati. Sebesar apapun yang telah kami lakukan untuk pelayanan, bahkan hal-hal kecil yang dapat kami lakukan, tidak menjadikan kami rendah diri dan tidak menjadikan kami sombong ketika kami melakukan hal-hal yang besar dalam pelayanan. Karena kami sadar kami adalah pelayan-pelayan-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu, untuk kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini, untuk kami beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Kami menyerahkan, jikalau mereka dibukakan hatinya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang boleh berkarya, Engkau yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah setiap pribadi terus diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang terus membangun kerendahan hati dalam kehidupan mereka sekalian. Untuk kami boleh terus menyatakan bahwa Engkau yang harus semakin besar, tetapi kami harus semakin kecil. Biarlah Engkau menjadi segala-galanya, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan
Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saat ini Anda rindu untuk memperbaharui kehidupan, silahkan untuk Anda mengambil keputusan, untuk Anda menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, dan bila sungguh kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau ada hal-hal yang ingin Anda komunikasikan kepada hamba Tuhan, kepada gereja, kepada saya sebagai hamba Tuhan yang melayani, kami membuka hati sepenuhnya untuk menolong Anda, untuk melayani Anda. Kiranya setiap kehidupan Anda boleh terus dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita membangun komitmen bersama-sama bahwa Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang mau belajar untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kita kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat berhari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dan sekeluarga. Jiwa